Hai adik-adik, udah lama ya kita nggak ke gereja bareng. Semoga sebentar lagi kita bisa bersama-sama datang ke gereja. Adik-adik masih inget nggak kalau Kakak Risma bilang hai, adik-adik bilang apa? Benar, bilang halo. Kalau Kakak Risma bilang halo, adik-adik jawabnya apa? Benar banget, jawabnya hai. Sekarang kita coba ya. Hai adik-adik. Halo, halo. Kayak ada suara. Sekali lagi. Hai, halo adik-adik. Halo, hai. Tuh, adik-adik dengar nggak? Kayaknya ada yang jawabin. Siapa ya? Aku. Kakak Fani ngagetin aja loh. Iya dong, kan aku juga mau nyapa adik-adik di rumah. Oh, ya udah kita sapa sama-sama ya. Ayo. Tapi dengan jawaban yang tadi Kakak Risma bilang ya. Yuk. Hai adik-adik. Bener banget. Sekali lagi. Halo hai adik-adik. Wah, adik-adik jawabnya semangat banget loh Kakak Fani. Iya, aku juga dengar suara adik-adik di rumah semangat banget. Ini kayak lagu kita nih, lagu yang baru Kakak Fani. Oh iya, yang udah kita kasih ke mama papanya adik-adik kita ya? Benar. Tahu kan judulnya apa? Tahu dong. Halo, hello, hola. Nah, kita nyanyiin bareng-bareng ya. Jangan lupa gerakannya juga. Ayo Kakak Mia. Siap-siap ya. Halo, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi, tapi berpasang-pasangan. Bisa ajak adik, kakak, kalau enggak, ajak mama papanya ya. Halo, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, sesuai nih sama lagunya. Kita harus apa kakak? Jangan sedih, jangan susah, sebab Yesus selalu beserta kita. Ya, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kita berdoa dulu. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini. Di minggu yang indah ini Tuhan, kami kembali berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami mau memuji Tuhan, mau memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan. Kami sehat semua, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mohon dengarkanlah doa kami agar kami dapat berkumpul kembali di gerejamu, di rumahmu, bersuka cita bersama kakak-kakak sekolah minggu. Ya Tuhan, berikanlah kedamaian, berikanlah kemakmuran,
berikanlah kesejahteraan buat negeri kami ini, agar kami hidup penuh dengan sukacita. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau bersukacita memuji Engkau. Biarlah Tuhan Yesus berserta kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, masih semangat buat puji Tuhan? Aduh, capek banget nih Kak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tugas aku tuh menumpuk banget. Nih, bisa dihitung kayak gini nih tumpukannya. Karya, kok datang-datang langsung marah-marah gini? Kenapa sih? Habisan. Semenjak PSBB, semenjak di rumah aja, Heeh. tugas aku tuh banyak banget dari guru-guru aku Kak. Tapi kan kita juga harus semangat ya adik-adik ya. Harus semangat. Gitu, apalagi ini hari Minggu Karya. Tapi walaupun ini hari Minggu, besok udah Senin lagi dong. Aku harus ketemu tugas-tugas aku lagi nih Kak. Duh Karya gak boleh sedih gitu. Kita harus apa adik-adik? Harus semangat. Dan Karya ngerjainnya juga harus sambil bersukaria, bersukacita. Harus dengan senang hati supaya pekerjaan tugas-tugasnya itu cepat selesai. Dan jangan lupa Karya, juga adik-adik ngerjain tugasnya harus minta pimpinan dari Tuhan. Oh, jadi gitu Karisma. Aku harus bersukacita. Iya dong, harus. Nah, adik-adik supaya bikin Karya lebih bersukacita lagi dan adik-adik di rumah juga bersukacita, kita mau nyanyiin satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Ayo kami ya. Yuk adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekarang bahasa Bataknya ya. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlas di roha, marlas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlas di roha. Sadarion, hari ini Nah, Karya sesuaikan nih sama lagunya kalau kita harus bersukacita. Bener banget Karisma, aku janji setiap hari aku akan bersukacita. Aduh, Kak Fani sakit, kok nyubit-nyubit sih? Suka-suka aku dong. Ih, tangan tuh nggak boleh buat nyubit-nyubit tahu Kak. Tangan tuh dipakai buat menolong, buat bantu-bantu temen. Itu gunanya tangan. Oh gitu bang. Iyalah Kak. Ya udah aku minta maaf ya bang. Iya. Aku nggak maafin. nyubit-nyubit lagi. Iya, nggak Jadi- boleh. Tangan aku nih harus jadi berkat ya bang. Iyalah, tangan kita itu harus jadi berkat Kak, buat menolong sesama. Terus kalau di rumah berarti aku harus pakai tanganku untuk bantuin mama papa di rumah nggak bang? Nah, itu salah satu contohnya Kak. Kayak rapihin tempat tidur, Bener, terus nyapu, cuci Iya. piring gitu ya bang ya. bener Kak. Ya udah kalau gitu aku mau pakai tangan aku untuk jadi berkat deh untuk nolong orang lain juga. Oke. Oh iya bang, Mm-mm. kayaknya ada lagu tentang tangan deh bang. Oh, ada emang Kak yang kayak gimana Kak lagunya? Adik-adik inget nggak yang lagunya tentang judulnya Tanganku na met-met? Lagunya kayak gini bang, tanganku na met-met hulehon ma. Oh iya. Ingat aku kan, tahu Bang? Tuh, pernah aku
aku nyanyiin itu Kak. Gimana kalau kita nyanyiin sama adik-adik? Oke boleh Kak, kalau gitu kita nyanyiin bareng-bareng. Adik-adik bangkit berdiri ya, kita bernyanyinya nanti ada gerakannya, oke? Ayo berdiri adik-adik. Kakak Mia. Siap-siap ya. Aku namet met ule homa tu debata kainangi nalojai sayurupa kudamai tangaki dihomai tangaki dihomai. Sekali lagi ya. Aku namet met ule homa tu debata kainangi nalojai sayurupa kudamai tangaki dihomai tangaki dihomai. Hai Osi, sekarang ya musim panas ya. Musim panas itu tumbuh-tumbuhan harus kita siram loh supaya dia bertumbuh. Kalau tidak, Dia bisa mati ya, Nang? ya dia bisa mati dan tidak berkembang. Nah, kita juga begitu Osi. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus rajin baca. Alkitab. Adik-adik rajin kan baca Alkitab di rumah? Rajin dong, Apalagi Nang. stay at home. Harus lebih rajin baca Alkitab supaya bertumbuh. Yuk Osi, kita akan baca epistel hari ini. Di mana Osi? Di 1 Tawarik 22 ayat 18a. Yuk adik-adik kita siapin Alkitabnya. Ayo semua buka Alkitabnya. 1 Tawarik 22 ayat 18a. Sudah siap? Ada amin? Amin. Ayo Inang baca dulu ya. 1 Tawarik 22 ayat 18a. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sekali lagi adik-adik, yang kencang suaranya. 1 Tawarik 22 ayat 18a. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Nah, adik-adik, yuk sekarang kita lihat video ayat hafalan yang sudah adik-adik kirimin. Ya, adik-adik bisa lihat ya, semakin giat ya menghafal ayat-ayat. Jangan hanya menghafal, tetap dibaca ya. Yuk kita lihat yuk. Yuk. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dia setia juga dalam perkara-perkara besar. dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. dalam perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
Barang siapa setia setia dalam dalam perkara-perkara kecil, perkara-perkara kecil, ia ia setia juga setia juga dalam dalam perkara-perkara perkara-perkara besar. besar. Dan barang siapa Dan barang siapa tidak benar tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dan perkara-perkara kecil, ia juga ia juga tidak benar tidak benar dalam dalam perkara-perkara perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Barang siapa yang tidak setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Amin. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, juga setia dalam perkara-perkara dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Amin. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dadah. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang sama siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara. Siapa yang setia kepada perkara-perkara kecil, ia juga setia kepada perkara-perkara besar. Dan juga barang siapa yang tidak benar pada perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar pada perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Terima kasih. Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar setia dalam perkara-perkara kecil, dia juga tidak setia dalam perkara-perkara besar. Terima kasih, Kak. Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Amin. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Terima kasih. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikanmu bersama awan yang biru. Kau naik untuk menyiapkan rumah bagiku. Kau kan datang lagi untuk menjemputku dan membawa ke rumah bersamamu. Kini aku telah menanti kedatanganmu. Berjaga-jaga selalu aku setiap waktu, karena tak tahu kapan kau menjemputku. Tak tahu juga aku akhir dari segala sesuatu. Menghibur telah Bapa kirim kepadaku, yang akan mengajarkan segala sesuatu dan meningkatkanku semua ajaranmu. Terima kasih Bapa di surga. Aku akan menjadi hamba yang setia, yang mempertanggungjawabkan yang aku bisa, agar hidupku berkenan kepada Bapa. Amin. Terima kasih adik-adik untuk video ayat hafalannya. Nah, jangan lupa adik-adik, minggu depan juga ada ayat hafalan loh. Iya kan Inang? Ya, buat minggu depan kamu bisa menghafal di Ayub 33 ayat 8. Jangan lupa ya, Ayub 32. Oh, 32. Ayub 32 ayat 8. Sekali lagi ya,
Ayub 32 ayat 8. Jangan lupa adik-adik dihafal ya. Iya, jangan lupa dihafalin, lalu videonya dikirim deh ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke, dihafal yang benar dan jangan lupa ya. Inang, mati lampu. Kalau mati lampu, lilin Nang, lilin. Ini aku punya lilin. Oh iya, lilin. Kamu mau jadi lilin? Iya Nang, aku pengen jadi lilin. Soalnya lilin tuh bisa menerangi kita dalam gelap. Oh, dia bukan mau jadi lilin bendanya, tapi dia mau jadi penerang. Adik-adik mau juga kan jadi penerang? Penerang di rumah, penerang di mana saja kamu berada. Ada lagunya ya, Osi? Iya Nang, lagunya di KJ 422. Yuk adik-adik buka kidung jemaatnya ya di nomor 422. Ayo Kakak Mia. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat anugerah-Mu, kami boleh menerima kesehatan. Hari ini Tuhan kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kami untuk kami boleh duduk tenang. Biarlah firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Ya, semuanya baik-baik ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Kita baca sama-sama ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para pengusaha, para bupati dan para menteri, raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mampan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Adik-adik masih bersuka cita mau dengarkan cerita dari Inang? Ya, nah ada cerita Inang ini tentang firman Tuhan hari ini. Tentang 3 orang pemuda pemberani.
Ayo, pemberani dalam hal apa? Dalam hal menentang apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mau dengar? Yuk kita dengar ini ya. Pernahkah seseorang menyuruh kamu melakukan yang salah? Apa yang kamu lakukan? Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh melakukan yang salah juga. Selesai sudah akhirnya, sebuah patung emas besar telah dibuat dan didirikan. Patung itu setinggi bangunan bertingkat 8. Pada hari berikutnya, pegawai-pegawai kerajaan datang berkumpul di lembah itu. Mereka ingin melihat patung emas itu. Para pegawai itu melihat juga tempat perapian dibangun dekat dengan patung itu. Para pengawal membuat api yang besar di dalam perapian itu. Mengapa mereka membuat hal itu? Orang-orang saling berbisik. Akhirnya, berdirilah seorang laki-laki di hadapan kerumunan orang-orang itu. Dia berseru, "Dengarkan perintah raja. Jika musisi memainkan musiknya, kalian harus membungkuk dan menyembah pada patung emas itu. Jika ada yang tidak menuruti perintah ini, mereka akan dilemparkan ke dalam perapian itu." Lalu tiba-tiba berbunyilah musik. Setiap orang langsung membungkuk. Setiap orang kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak tunduk pada patung itu. Beberapa orang melihat mereka tidak menyembah, lalu cepat pergi pada raja. "Lihat," mereka berseru, "di sana 3 orang Ibrani itu tidak menyembah patung." Wajah Raja Nebukadnezar memerah menahan marah. "Bawa mereka kemari," dia memerintah. Para pengawal cepat membawa mereka. "Jadi kalian tidak mau tunduk menyembah patung emas itu?" Raja berseru pada ketiga orang Ibrani itu. "Aku akan memberikan satu kesempatan pada kalian. Sembah patung itu atau aku akan lempar kalian ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Siapa yang akan menolong engkau nanti?" Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri kukuh. "Oh Raja," kata mereka, "Allah kami dapat menolong kami. Kami tidak akan menyembah patung itu." "Buat perapian lebih panas 7 kali lipat." Raja Nebukadnezar memerintah hal itu dengan sangat marah pada pengawalnya. Lalu para pengawal melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam api yang menyala itu. Raja Nebukadnezar memperhatikan api itu. Dia lalu loncat dan berseru, "Tidakkah kita melempar 3 orang ke dalam perapian itu? Aku melihat ada 4 orang, dan yang keempat kelihatannya seperti anak Allah." "Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah!" Raja memanggil mereka. Orang Ibrani itu melangkah keluar dari api itu. Orang-orang yang berkerumun sangat tidak mempercayai hal itu. Mereka tidak percaya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Mereka tidak tercium bau asap sekalipun. Puji Tuhan, dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, Raja berseru. Allah mereka menyelamatkan pelayannya dari api. Tidak ada yang dapat menyelamatkan umatnya. Nah, adik-adik sudah lihat tadi bagaimana ceritanya? Iya, mereka bertigalah pemuda-pemuda yang berani melawan atau menentang yang tidak benar. Apa itu? Dipaksa untuk percaya kepada Allah lain. Iya, nah sekarang adik-adik yang di rumah juga harus seperti itu. Harus tetap percaya, harus tetap setia walaupun kita masih tetap ibadah di rumah. Karena ada virus corona. Sudah tahu kan bagaimana Tuhan menolong orang-orang yang setia tadi. Mereka tidak dapat terbakar dan bau api pun tidak ada di badan mereka. Nah begitu juga Tuhan Yesus menolong adik-adik, anak-anak Tuhan yang tetap setia, yang tetap percaya bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu maha kuasa. Jadi adik-adik jangan pernah mau ajakan-ajakan yang tidak benar dari siapapun, dari manapun. Kalau itu menjadi kehendak Tuhan, mari kita lakukan. Oke, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami
agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, anak-anak Tuhan yang tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang penolong, Tuhan yang berkuasa, yang selalu menyertai orang-orang yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam kehidupan kami, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Terpujilah Engkau dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Inang Pendeta. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mengumpulkan persembahan kita terlebih dahulu ya. Adik-adik simpan persembahannya, nanti adik-adik bawa ketika telah datang ke sekolah minggu. Ya, ibadahnya udah selesai, Kak. Aku sedih deh, soalnya aku suka ngerasa kesepian. Jangan merasa kesepian Kakak Cindy, karena kita punya sobat yang paling setia sama kita. Siapa Kak sobat setia itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sobat yang paling setia kepada kita di saat kita susah, senang, sedih, dan apapun keadaan kita. Seperti ada lagu, ada sobat yang paling setia. Kakak Cindy tahu? Oh, tahu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Ayo Kakak Mia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, kita akan menutup ibadah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memperkenankan anak-anak-Mu menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi anak-anak yang lebih taat lagi, anak-anak yang lebih setia lagi. Terimalah Tuhan persembahan kami ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah.